ke Purgatory di round ke-7 kita. Apakah Void SBO akan menempati Purgatory lagi dan bermain secara pasif sampai masuk ke arah late game nanti, ataukah akan ada permainan yang berbeda di mana garis pesawat yang akan berakhir di daerah skill pun untuk di early phase. Apalagi kalau kita ngomongin hari ini adalah hari penentuan. Tapi di sisi lain, MPX Asia yang tadi udah sempat dibahas, kali ini sudah mulai melakukan satu serangan terhadap Pobles Brielle. Yes, dan tembakan-tembakan itu tak terhindarkan lagi. Feby harus menjadi korban pertama dari kekejaman Acer. Gua agak ke distract tadi, ada Onyx Wizard nyemangatin gua. Terima kasih Onyx Wizard, dan juga ada Bang Manai di sini lagi nonton juga. Semoga abang-abang pro player ini bisa ngasih yang terbaik, apalagi dikit lagi katanya kan udah mau mulai itu. Hihihi. Hey. Tapi sebelum yang abang-abang divisi 1 mulai, kita tonton dulu ini WAS Grand Final. Kita udah masuk di match ke-7 di mana Steffi sempat ke spot sama seorang Ega, dan Ega sebenarnya udah nggak punya banyak kesempatan, walaupun pelurunya masih banyak untuk membungkam seorang Steffi. Dia nggak punya medkit, dia nggak punya glue wall, dan fast-nya itu satu juga udah sekarat deh. Iya. Dia mampu untuk melakukan satu serangan yang cukup on point tadi terhadap seorang Steffi, dan tanpa disadari oleh Steffi juga. Tapi akhirnya Ega yang dari tadi kita bahas pun harus menerima satu serangan yang mampu menjatuhkan dirinya kali ini, Ajis Fan. Yes, ini emang kalau udah ngomongin EVOS, ngomongin Bigetron, namanya sama-sama dari Luna gitu kan, ada yang dari Lux, sama aja gue tadi kayaknya kalau nggak salah ketuker tuh ngomongnya. Iya, tadi EVOS Lux. Jadi sorry teman-teman survivors kalau agak ke distract, tapi yang paling penting poinnya kan nggak ketuker gitu ya kan. Yep. Mereka masih tetap bersaing di papan atas, dan di papan bawah juga kalau kita perhatikan masih bakal ada jibaku serangan yang terjadi antara Marwa Glory menuju AAP Pandora. Groot dimakan sama seorang bocil Dina kali ini, dan Cara juga membantu dari kejauhan dengan senjata M14-nya. Berbahaya sekali, kondisi yang tidak menguntungkan untuk AAP Pandora, mengingat saling berpisah mereka, artinya kesempatan untuk menolong pun semakin rendah nih, Julia. Iya, udah dibahas sama Jasmine, dimana kalau lu memilih untuk melakukan split position dengan tim lu, ya resikonya banyak. Pertama, minim info, kedua minim backup juga, dan tadi dirasakan oleh teman-teman daripada tim AP. Tapi dari seorang Salsa ternyata tidak expect bahwa ternyata ada satu player daripada tim AP, itu seorang Azel, di arah yang lain. Coba untuk mendekat nih dari seorang Cara untuk melakukan backup, tapi gue rasa dari seorang Azelnya juga ada satu patahan yang bisa ia maksimalkan untuk satu tempat defense dia gitu, dan seenggaknya untuk menarik waktu yang lumayan ketika tim Arawa lagi coba untuk melakukan inisiasi terhadap dirinya. Nice banget, itu merupakan pertukaran yang fair. Jadi 1 tukar 1. Ini tinggal gimana dari AAP Pandoranya bisa handle revival system lagi untuk menghidupkan temannya kembali. Dan gue penasaran di EVOS Luna sendiri sekarang kemana. Karena EVOS Luna, oke, ini dia. EVOS Lunanya bergerak ke arah pinggir dekat perbatasan jembatan dan juga area campsite. Gua ngeliatnya secara lootingan udah oke untuk EVOS Luna, tapi kalau dari pergerakan tim di sekitarnya sejauh ini juga belum ada. So, EVOS Luna sendiri masih bisa dibilang cukup aman. Yang gak aman sebenarnya Eko Natsuko Payback sama Dragon Phoenix. Tadi gue lihat ada di info box itu lagi ada trading antara kedua tim tersebut, dan juga OTD saat lagi harusnya akan berjumpa sama MPX Acer. MPX Acer ini benar-benar harus menghadapi serangan selanjutnya setelah tadi dari Pobles Brielle, dan Fafa sudah terpick off oleh seorang Valen dengan SKS-nya. Berbahaya, tidak bisa tertolong. Kondisi yang terlalu open field masih bisa dimaksimalkan ternyata. Azel juga berhasil merevive seorang Groot, dan wah, narik dulu ternyata player dari MPX Acer gak mampu lagi melawan, karena memang kondisinya juga udah dipojokkan. Menma buka jalan dengan glue wall-nya, itu adalah glue wall keempat, berarti sisa 3 lagi, dan masih dipertimbangkan kondisi kayak gini dari area MPX Acer pun tidak segan-segan, ditunggu dulu sampai akhirnya lengah. Tusun sudah MPX Acer. Yes, MPX Acer yang sedikit terpisah secara posisi tadi mengharuskan Mitaro untuk menghadapi 4 player sekaligus daripada tim OTD. Tapi yang menarik tadi dari seorang Misal, dia coba lempar granat ke kiri, dan sehingga dari Mitaronya gerak ke arah kanan, lalu ada scaler yang dilemparkan, step by stepnya benar-benar dijalankan dengan sangat baik, kemudian memaksa Mitaro untuk mundur ke arah belakang di mana zona. Tapi kita tahan dulu, kita lihat poinnya. Wow, sama Pak. Sama, ini cuman berbeda buyah ya. Bigetron Lux
itu jadi harus turun karena tadi yang Buyah terakhir lebih banyak EVOS Luna ketimbang Bigetron Lux. Emang Bigetron Lux bisa Buyah juga, tapi EVOS Luna kalau dihitung-hitung banyakan EVOS Luna Buyahnya berarti. Dan sekarang juga kita akan saksikan Bigetron Lux mampukah mereka menghadapi Dragon Phoenix Beverly. Kalau mereka tusun lagi EVOS sudah di depan mata kemenangannya, tapi ternyata sih juga harus menghadapi kesulitan tersendiri untuk dari Dragon Phoenix Beverly. Dan akhirnya di situ Mbak Kakura melawan, berhasil dapetin seorang Gina, bakal langsung di end begitu. Bella jatuh, Bella ciao, Kakura juga bakal jatuh. Sisa satu lagi, Bigetron terancam tergeser oleh Dragon Phoenix Beverly, tapi ternyata masih dikasih nafas sepertinya, Julia. Aduh, Desi ya, pasti tadi dia kaget banget karena dia udah ngelindungin diri dia coba bangun banyak wall, mengunci dirinya daripada serang tim Dranix, tapi di luar ekspektasi ada satu Skylar yang connect ke glue wall yang di kanan, yang depan sama kirinya itu ada double glue wall, tapi yang kanan cuma satu. Jadi begitu tembusin Skylar, langsung ada Tuyul yang siap untuk melakukan serangan, dan akhirnya Desi menjadi orang pertama yang jatuh. Lalu momen itu dimanfaatkan oleh Dranix untuk melakukan satu face sandwich ke arah belakang. Satu persatu di absen tuh. Satu-satu di absen, dan ini juga kayaknya EVOS Luna mau absen player dari OTD Everheart karena mereka udah mendapatkan informasi musuhnya ada di pojok ujung sana. Tapi sepertinya dua player yang tersisa dari EVOS Luna lebih memilih untuk mendapatkan zona terlebih dahulu, mengingat tadi sempat merasakan peluru datang juga dari arah yang tak terdeteksi, tidak terpantau, sudah terlalu jauh, jadi nggak sempat ke-render player yang sempat memberikan serangan-serangan ke arah EVOS Luna. Yes, tadi juga kita sempat lihat ya, ada Nune yang menjadi predator di round sebelumnya dengan 5 poin kill, dan itu menunjukkan Nune berapa kali jadi predator ya. Jadi itu membuktikan bahwa Nune adalah salah satu rising star kali ini untuk beberapa momen di UAS. Tapi di sisi lain daripada tim OTD yang sering banget kena pergesekan di awal permainan, kali ini mereka benar-benar gak mau ambil resiko. Bahkan tadi juga udah sempat bersinggungan sama EVOS Luna, tapi untungnya EVOS Lunanya juga mainnya lebih ke arah objektif. Kalau nggak bisa pecah pertarungan di luar zona. Tapi tahan dulu, ada tim Eiko Natsuka kali ini, Ajis Fan, yang sudah memberikan satu tembakan peringatan. Tembakan peringatan tersebut tidak dihiraukan karena memang AP udah pasti bakal tumbang juga pada akhirnya. Dan gua ngelihatnya gara-gara momentum tadi Bigetron jadi dapat nafas, sempatlah di revive kawan-kawan dari JJ. Bigetron Lux di sini benar-benar agak sedikit kesulitan untuk mendapatkan resource, mungkin karena Dragon Phoenix juga udah memakan resource yang udah mereka dapatkan dari arah sentral, dan circle-nya nariknya ke arah sebelah kiri atas, yang artinya sebenarnya Eiko Natsuka ini nggak perlu gerak jauh ya kan, nggak perlu gerak banyak, itu udah nyampe ke zona selanjutnya nih. Yes, udah nyampe dan udah terbaca sama mereka. Akhirnya dari Eiko Natsuka langsung bergerak tanpa berpikir panjang untuk masuk ke dalam circle. Tapi di sisi lain, Aleta dan kawan-kawan tiba untuk masuk ke arah jantung perang daripada tim Dragon Phoenix. Ada flash freeze juga yang udah dilempar sama teman-teman daripada EVOS Luna kali ini. Alright, tadi dia nyari Bigetron Lux, sekarang EVOS Luna juga udah di hadapan Dranix Beverly, Aidos, dan juga CC. Kayaknya sudah semakin minim info didapatkan. Mereka belum tahu secara pasti di mana letak player dari EVOS Luna. Dan kayaknya EVOS Luna sendiri lebih milih untuk meninggalkan area tersebut. Sudah tidak menjanjikan sepertinya. Turun CC di sana, terdapat informasi yang cukup jelas, bakal coba langsung ditembakin saja sama seorang Aleta. Masih bisa selamat tentunya, tapi Aleta tidak tinggal diam, tetap memberikan gedoran pelurunya, dan Tuyul di sana udah ternotis bersama Aidos. Dan balasan pun terlihat datang dari arah Beverly. So, dari EVOS juga ternyata di depan berhasil mendapatkan The Groot dari Pandora X AAP. Wow, EVOS Luna, lihat pembagian jalannya. Nune paling depan sendiri, dua di tengah, Aleta di belakang, jagain yang ada di belakang. Memang tadi Aleta ngasih beberapa presence terhadap teman-teman daripada Pandora, tapi itu hanya sebatas ngebatasin aja, nggak ada niatan untuk melakukan inisiasi lanjutan. Dan dari EVOS Luna bener-bener main ke arah circle. Mereka nggak mau ngulangin kesalahan mereka yang di round sebelumnya, maksudnya di round keempat kalau gue nggak salah, yang ketinggalan zona. Dan ini menjadi salah satu jalan yang cukup mulus untuk EVOS Luna
Luna sementara waktu. Tapi sayangnya circle-nya bouncing cukup jauh ke sekitaran Marble Works nih kayaknya. Marble Works sudah ada dari player-player Marwa Glory, tapi Vosaleta berhasil mendapatkan Dewa United Quirky, di mana Aussie juga bakal terkena down. Aleta sangat tajam S18-nya, tapi Naya yang lagi love juga sama Wiza juga nih di live chat udah berhasil mendapatkan satu pick off dengan HWM-nya. Berbahaya sekali kondisi kali ini untuk EVOS, dan JJ harus jatuh terkena down oleh seorang Vinda dari tim Void SBO. JJ harus tumbang. Merch kelihatan, ditungguin begitu saja. Valen berhasil dapetin Cella juga, kelihatan masuk ke dalam. Jantung pertahanan Dewa United Quirky bersiap. Naya di sini dengan dua line gunnya kelihatan, dan Merch di depan sana bakal balas tembakin begitu saja. Reload terus sejenak, dan akhirnya satu round ini berjatuh dari tangan suara Silent. 2-1 tukar satu ternyata, tapi Merch membalaskan. Dendam teman-temannya, dan Dewa United harus dimakan sama macan putih kita dari EVOS Luna. Wah, itu tadi Moon telat 0,01 detik doang global yang dibuka. Hampir aja tadi Moon bisa diselamatkan, tapi nggak masalah. Tadi satu distraksi dari Merch ternyata nggak memecah fokus daripada musuhnya. Merch dari kanan, duanya ke kiri, tapi tetap aja yang di kiri bisa diatasi dengan baik dengan cara pintu sama jalan masuk ke dalam rumahnya ditutupin. Cuma satu setelah jendela aja, tapi tetap EVOS Luna masih cukup sigap untuk menghancurkan global dulu masuk ke arah seorang Naya ya. Oke, ini seru banget karena gue penasaran sekarang Bigetron Lux mau masuk ke dalam zona kayak gimana. Iya. Terus juga di sini EVOS Lux walaupun ini EVOS Luna walaupun dia udah dapat 5 poin eliminasi, kalau misalkan nggak bisa masuk ke dalam zona juga susah juga gitu ya. Iya. Penasaran banget sih akan seperti apa, karena tuh kan baru gue bilang ini Bigetron Lux mau gimana masuknya gitu kan. Akan ada tim-tim yang udah steady masuk ke dalam zona selanjutnya dan siap natakin tim luar zona, yaitu Bigetron Lux. Satu orang udah berhasil ditataki di sana, The Sea menjadi korban. EVOS Luna perlahan juga mulai masuk dan udah berhasil mendapatkan Marble Works-nya. Wow, ini akan sangat padat sepertinya Julia. Aduh, OTD yang baru dihidupkan harus turun berdekatan dengan teman-teman daripada tim Iko Natsuka, dan juga ada seorang Bella di sana yang nampaknya harus menerima beberapa peluru panas Ajis fan. Iya, Bigetron Lux dipulangkan di peringkat ke-9. Suasana semakin panas tentunya Survivors, karena artinya berarti EVOS Luna lagi memimpin puncak klasemen dengan torehan poin yang lagi banyak juga, dan ledakan grenade datang dari seorang Amoy menuju ke arah OTD. Fikra tumbang, misal juga jatuh kena down. Sisa Valen agak berbahaya kondisinya, apalagi sebenarnya circle udah nggak berpihak kepada OTD dan juga Iko Natsuka. Tapi gue juga lumayan penasaran kayak gimana EVOS Luna masuk ke dalam zona selanjutnya nih Julia. Oke, kita tadi ada satu pelontar yang connect dari teman-teman Iko Natsuka ke arah tim OTD. Granat kedua kenokin satu lagi, dan granat ketiga bisa confirm kill satu ke arah OTD ya. Namun dari EVOS Luna kali ini masih coba untuk stay di tempatnya. Dia nggak mau terburu-buru, sementara dari Iko Natsuka yang sudah mulai menyadari adanya satu tim di arah depan di jalur rotasi yang mereka pilih kali ini. Sudah diberikan beberapa proses seperti satu granat. Granat kedua dilemparkan ke arah Void SBO. Ini Void SBO juga bakal jadi challenging tersendiri gitu ya, karena dia tadi juga kalau diingat-ingat Purgatory sebelumnya milik Void SBO. Iya. Terus sekarang mereka juga membagi posisinya dengan cukup baik. Aleta dari kejauhan berhasil dapetin Zeta. IDS Harvey agak berbahaya kondisinya, ditambah Aleta langsung mengeksekusi habis seorang Zeta, dan Aca masih menunggu kesempatan untuk masuk ke dalam zona, karena circle sebenarnya udah nggak ada di tim Eko Natsuka bersamaan dengan Void Watashi yang juga siap dengan ledakan grenade. Onune dari EVOS Luna juga berhasil mendapatkan satu pick off lagi. Vinda di sana dihentikan lekanya. Aleta lagi-lagi berulah. Ya ampun, berbahaya sekali. Tim Macan Putih Luna siap memakan siapapun yang ada di depan mereka. Sisa 20 peserta sepertinya Julia. 20 peserta. EVOS Luna menarik banget. Mereka bisa membagi fokus mereka terhadap tim Void dan tim Dranix yang ada di belakang mereka. Bahkan Void kali ini dalam kondisi yang cukup terjepit. Satu pelontar sudah dilemparkan, tapi zonanya udah mulai mengantui di arah belakang. EVOS Luna bakal nyaksin aja nih kayaknya. Bakal nyaksin aja sambil mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan Nesia, dan juga sepertinya Max berhasil dapetin Valen, dan sepertinya semakin tidak menguntungkan, tapi tetap menguntungkan untuk EVOS karena Moon lagi-lagi makan korban di sana. Dan dari atas ada yang menjadi kill leader. Harus berhati-hati dulu untuk EVOS Luna, karena mereka harus mempertimbangkan zona selanjutnya sebelum memakan siapapun yang
yang ada di penumpukan ini. United berhasil dapetin Cantika, ditukar sama Salsa di sana dengan pelontar. Moon berhasil dapetin Grace juga dari The Source Harvey. Merch sudah terbakar-bakar menjadi key leader kali ini Evos Luna, dan sudah secure di 15 detik terakhir. Lagi-lagi Moonnya makan korban dengan cat boosternya. Langsung ditumbangkan Alpha di sana. The Source Harvey tidak bisa berbicara, bertekuk lutut di bawah hadapan Evos Luna. 13 poin eliminasi sudah dikantongi, 5 diantaranya untuk Aleta, 4 untuk Moon dan Merch. 3 di sini terlihat Aleta lagi-lagi berhasil dapetin 1, 2 orang di sana bakal coba dicataki dengan ACX timnya. Nune siap dengan 8 gola dan juga 11 medical kit bersama dengan Moon. Bakal coba di grup dari Evos Luna. OTD Everest sudah tumbang, sekarang masuk top 4. Lune udah berhasil dapetin 1 lagi. Nune berbahaya sekali, double barrel udah berbicara, tapi pelontar dari Salsa masih berulah juga, dan dari kejauhan dari seorang Aleta masih bisa memberikan covering yang cukup baik dengan ACX-nya sangat fatal. Dan di sini sudah tidak ada bisa lagi menghandle dominasi dari Evos Luna karena 18 poin eliminasi pun sudah dikantongi. Sedikit lagi akan menjadi 20, dan yes, ini tentunya akan menjadi boya untuk Evos Luna.